Seorang pria mengambil kotak kurir. Ia pikir ia akan menemukan makanan dan alat. Tak disangka, di dalamnya cuma ada beberapa pita kamera. Ia sangat kecewa. Jadi ia udah melemparnya ke samping. Lalu ia mulai membuka kotak yang ketiga. Di dalamnya ada sebuah bola. Bahkan ada tangani pemain yang ia menyukai, bahkan ada tanda tangan pemain yang ia menyukai. Tapi ia tak peduli. Lalu ia melemparnya. Ia terus membuka kotak yang lain. Di dalamnya, satu pasang sepatu seluncur es wanita. Di tempat ini, cuaca sangat panas. Tak ada kesempatan UTK seluncur es. Tapi ia masih merawat sepatu itu dengan baik. Lalu, ia terus membuka kotak yang lain. Ia menemukan di dalamnya ada gaun. Pria melihat gaun ini. Lalu, ia mencobanya. Memang tak cocok. Tapi ia nggak mau melemparnya. Sebaliknya, dia mengangkat pita sutra di roknya dan melihatnya lama sekali. Lalu ia juga melempar ke samping. Ia agak ragu saat membuka kotak terakhir. Karena pola sayap di atasnya memberinya harapan. Setelah membuka kotak, pria terus bekerja. Ia melepas sepatu seluncur salju lalu mengikat ke pohon. Kemudian letakkan pelampung yang tertusuk di atasnya sebagai atap. Lalu gunakan kotak tadi sebagai tempat tidur. Setelah menyelesaikan masalah akomodasi, ia mulai mencari makanan. Ia menggunakan gaun dari sebelumnya sebagai jaring ikan. Lalu, ia menangkap banyak ikan. Tapi ikan itu sangat kecil. Tak bisa makan. Lalu ia tak ragu. Masukkan ikan hidup ke dalam mulutnya dan kunyahlah. Bau ikan yang menyengat menusuk hidung. Saat ia mau meludah ikan itu keluar, ia melihat ada seekor kepiting di pesisir. Ia sangat lapar. Dia dengan cepat menajamkan cabang dengan sepatu rodanya. Dia dengan cepat menajamkan cabang dengan sepatu seluncur salju. Lalu ia kembali dan mencari kepiting. Dengan sangat cepat dia menusuk kepiting. Hal ini bikin ia sangat bahagia. Di bawah sinar matahari yang cerah, dia sepertinya menganggap daging kepiting itu montok dan manis. Mungkin sangat enak. Namun, saat dia mematahkan cakar kepiting dan memasukkannya ke dalam mulutnya, ia menemukan bahwa daging kepiting mentah mengeluarkan semacam cairan. Sangat menyeramkan. Orang biasa tak bisa makan. Sekarang ia pikir tentang menyala api. Ia menyerah pada ide makan sashimi. Ia mulai berpikir tentang cara membuat api. Dia merobek kemasan kotak kertas. Ia mengambil cabang pohon. Kemudian gunakan tangan untuk menggosok kuat-kuat cabang yang kering. Ia ingin membakar selembar kertas. Tapi ia berusaha gimana pun. Ia tak bisa buat api. Tapi ia masih belum menyerah. Ia berusaha lakukan gitu sampai besok. Padahal lengan sakit dan bengkak. Tapi masih tidak bisa menghentikan ia dari mencoba. Namun, dia meremehkan kesulitan cara ini. Ia pikir ia sangat kuat. Akhirnya, ia cuma bisa melempar cabang pohon ke samping. Ia sangat bosan. Saya hanya harus makan kelapa yang tersisa dari kemarin. Tetapi ia harus menghadapi dengan kesulitan. Daging kelapa sangat keras. Bikin giginya sangat sakit. Sudah lama, ia nggak mengalami rasa sakit ini. Tapi sekarang sakit gigi kembali lagi saat ini. Membuat situasi semakin buruk. Tapi ia paksa harus makan. Jadi dia mengambil sebuah batu dan menggosoknya di bagian dalam kelapa. Ingin menghaluskan daging kelapa. Tapi saat ia sedang melakukannya, ia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba mendongak, seolah menyadari sesuatu. Jadi ia buru-buru mengambil batang kayu. Gunakan sedikit gulma sebagai starter api. Ia hendak menggunakan gesekan untuk membuat api. Dia memegang batang kayu dengan dua tangan. Dia menggunakan kekuatannya untuk menggosok batang kayu. Berharap keajaiban terjadi. Ia mau membuat api. Meskipun cara lakukannya tak salah. Tapi alat penerangan api terlalu sederhana. Lalu, batang kayu tiba-tiba patah. Telapak tangannya tergores dan berdarah. Saat ini, pria memang kecewa. Ia melempar batang kayu. Menendang para kotak. Lalu melempar bola voli. Untuk melepaskan kemarahan. Ia nggak tahu kok Tuhan memperlakukannya seperti itu. Memang susah ia baru naik ke pesawat. Akhirnya, mengalami kecelakaan. Cuma dia masih hidup dan ke pulau terpencil ini. Memang susah. Tapi tidak peduli seberapa keras kenyataan itu. Ia masih terus hidup. Ia berusaha tenang.
Ia membasuh luka dengan air laut. Setelah memakai pakaian, ia mengambil batang kayu. Kemudian bungkus ujung tongkat dengan kain lap. Ia berusaha membuat api. Kali ini, ia udah tenang. Ia mengulangi tindakan ini berulang kali. Segera asap putih dihasilkan. Ia segera berbaring dan meniupnya. Akibatnya, asap putih tiba-tiba menghilang. Ia mengambil batang kayu dan mengawasi. Akhirnya mendapat tanggapan. Beberapa kali pertama dia gagal adalah karena dia menancapkan tongkat kayu ke tanah. Tidak dapat menyalakan udara. Saat dia menemukan alasannya, dia sangat percaya diri. Dia menggali lubang kecil. Lalu meletak batang kayu ke atasnya. Lalu beri sedikit penghambat api lagi. Ambil tongkat kayu dan terus gosok. Tak berapa lama, asap putih muncul. Mungkin akan terbakar. Pria terkejut. Ia segera berbaring dan meniupnya. Aduh, udah berhasil. Api, api. Malam itu, dia menyalakan api dan duduk di pesisir. Untuk menyelamatkan hal ini, api hangat menghilangkan kabut di hatinya. Ia sangat bahagia. Setelah itu, ia berbaring di samping. Menusuk kepiting dengan tongkat kayu dan panggang perlahan. Lalu mencabut capit kepiting itu. Ia mencicipinya. Setelah itu, ia sangat puas. Tak disangka, dia sakit gigi. Ia harus mengeluarkan daging kepiting. Rasa enak segera hilang. Ia merasa bosan. Meneliti cara untuk keluar dari sini. Tak disangka, setelah ia berencana, ia telah menemukan tempat yang pesawat jatuh. Tapi sayangnya, kecuali mencari semua pulau di Pasifik. Kalau tidak bisa menemukan di sini. Jadi kalau ia mau lolos, ia harus mencari cara. Tapi pada besok, ia tak ada waktu luang UTK memikirkan tentangnya. Karena ia sakit gigi lagi. Ia menyakit hingga ia tercengang. Ia tak bisa tentang apapun. Akibatnya, malam itu ia tak bisa tidur. Pria itu melihat dinding batu. Giginya sakit parah. Tapi di sini tak ada obat, juga tak ada dokter. Selama tubuh memiliki masalah, konsekuensinya akan mengerikan. UTK menjaga kesehatan. Ia cuma bisa lihat foto putrinya. Akhirnya, ia memutuskan. Dia membalikkan sepatu rodanya untuk membuat cermin. Kemudian masukkan bagian sepatu yang runcing ke dalam mulut. Meletakkannya ke mulut. Tindakan ini bikin ia sangat sakit hingga ia berkeringat. Tapi ia masih menahan. Ia mengambil batu, sejajarkan dengan ujung sepatu yang lain. Kemudian ia berani memahatnya. Setelah itu, ia memikirkan tentang cara untuk hemostatik yang ia tahu. Tapi ia belum lakukan apapun. Ia udah koma. Lalu ia sadar. Setelah menyembuhkan sakit gigi, ia cuma mau mencari cara untuk meninggalkan dari sini. Untuk kembali dengan keluarganya. Seorang pria membongkar tenda kecilnya. Mengikat kain di kepalanya untuk perlindungan matahari. Saat sinar matahari bersinar, dia duduk di sekoci. Ia mengemudikan dayung. Ia ingin memanfaatkan ombak rendah. Meninggalkan dari pulau terpencil ini. Tapi dia meremehkan kengerian laut. Hanya mengandalkan pendayung yang rusak di tangannya. Sebenarnya tak bisa meninggalkan. Lalu ia udah capek. Jadi ia mau kembali. Akibatnya, ia menemukan bahwa ia hanya bisa mendayung sejauh 50 meter. Hal yang lebih buruk adalah, ia masih mau maju ke depan. Hanya untuk melihat gelombang raksasa bergegas lurus ke depan. Pria berenang ke jauh. Tapi ia belum bernafas. Kemudian gelombang besar datang lagi. Bikin ia hampir tenggelam. Dia juga memiliki goresan di kakinya. Kini ia tak lagi berani seenaknya melaut. Ia kembali ke daratan. Ia berencana untuk tinggal di sini sampai ia menemukan solusi. Tapi tak disangka, 4 tahun yang berlalu. Ternyata, hari itu pria sedang sarapan. Kemudian ia mendengar suara aneh datang dari pantai. Ia dengan hati-hati memeriksa. Namun hanya ditemukan satu papan plastik berwarna biru. Itu bergulung dengan ombak. Pria sangat penasaran.
Ia nggak tahu alat ini dari mana. Tapi dengan insting diri sendiri, papan dirusak ini pasti akan berguna. Jadi dia segera membawanya ke darat. Tapi ia tidak tahu cara menggunakannya. Karena hal ini yang seperti toilet umum. Tidak bisa menghalangi angin, tidak bisa menghentikan hujan. Ia juga tak mau membuangnya. Tak disangka, pada saat ini, angin meniup pintu ke tanah. Melihat adegan ini, pria menutup mata. Sepertinya, ia ada ide yang baru. Ia berdiri. Ia maju ke depan dan mengangkat pintunya. Lalu lihat ombak tak berujung di kejauhan. Ia pikir. Lalu ia kembali ke hutan. Kemudian menebang banyak pohon kelapa yang lebat dengan cara membakarnya. Kemudian dia mematahkan banyak cabang dan mengupasnya. Lalu menjemurnya. Tunggu sampai kulit pohon kering. Pria itu kembali ke gua, membuat kulit kayu kering menjadi tali. Kemudian dia mengikat pohon kelapa itu dengan tali. Akhirnya membentuk rakit kayu. Selanjutnya, gunakan selotip untuk mengikat pohon kayu. Dengan sangat cepat dia membuat rakit kayu. Tapi hal yang aneh adalah, ia tak meninggalkan sekarang. Dan memasang bendera kecil di atas rakit kayu. Sepertinya ia mau menunggu sesuatu. Tidak tahu berapa lama. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Meniup bendera kecil berkibar. Langit di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap. Pertanda datangnya badai. Tapi pria nggak tahu. Langsung ke laut. Ia naik ke sana tanpa ragu. Mendayung dengan dayung buatan sendiri. Menghadap ombak besar, langsung saja pulang. Ketika rakit ia mulai meninggalkan pulau. Ombak semakin besar dan besar. Ombaknya tinggi sehingga menutupi langit. Seperti monster. Sepertinya ingin menelan manusia liar ini ke laut. Namun, bukannya takut, dia malah lebih bersemangat. Dia melepaskan perahu dan berbalik menatap ombak besar. Tepat ketika perahu hendak ditelan. Pria yang merobek tali. Lembaran plastik itu tiba-tiba berdiri dan bergerak melawan angin. Berubah menjadi layar kecil. Ini seperti melebarkan sayap untuk membawa seorang pria maju. Ia berhasil mengatasi jalan kematian. Pria berteriak keras. Pegang dayung dan manipulasi dengan gila-gilaan. Berdasarkan dampak gelombang. Dengan sangat cepat dia mendayung pergi. Benar-benar melarikan diri dari laut yang berbahaya ini. Beberapa hari kemudian, pria itu bersandar pada rakit buatannya. Mengambang di lautan luas. Saat dia haus, dia menggunakan batok kelapa untuk menampung air hujan. Ketika dia lapar, dia menangkap ikan. Akhirnya, perahu telah hanyut di laut. Saat ia hampir mati, ia beruntung bertemu dengan kapal kargo. Mendengar suara, pria itu sadar dan mengulurkan tangannya ke arah perahu. Akhirnya ia juga diselamatkan. Dalam 4 minggu, ia akan kembali ke kehidupan normal. Tapi ia sangat bimbang. Ia tak senang. Ia nggak tahu harus ngomong apa. Setelah turun dari pesawat, ia menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh perusahaan. Tapi ia merasa bosan dengan makanan ini. Sebaliknya, penyala membuatnya merenung. Rumah yang hangat membuatnya merasa berbeda. Dibandingkan dengan tempat tidur yang nyaman. Lantai terasa lebih akrab. Melihat jam tangan pacarnya yang berkarat. Ia menyadari hal-hal tidak seperti dulu. Jadi ia ke rumah mantan pacar untuk mengembalikan barang. Tak disangka, ia udah menunggunya sejak lama. Tak tunggu pria ngomong apapun. Pacar segera memeluknya. Ia udah menunggu sejak lama. Tapi selama 4 tahun. Mantan pacar udah menikahi pria lain. Pria memberikannya jam tangan ia. Dia mencoba untuk tetap tenang dan membawa pria ke garasi. Mengembalikan mobil. Melihat pria menyetir mobil meninggalkan. Marley tak bisa pengendalian emosi. Jadi ia buru-buru mengejarnya. Aku cinta kamu. Aku tak bisa lupamu. Aku juga cintamu. Sangat cinta. Kamu harus pulang, Marley. Lalu, keduanya cinta lagi dari awal. Meski digoda oleh takdir. Tapi tak ada masalah apapun. Percayalah, semua akan baik. Hidup akan lebih